Ibnul Jauzi menceritakan dari Abi Ali Al-Barbari berkata, sesungguhnya 3 orang bersaudara dari negeri Syam berperang. Memang mereka pahlawan berkuda yang berani. Pada suatu hari mereka tertawan oleh orang-orang Romawi, lantas dibawa ke rajanya. Lalu raja berkata, sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai pejabat yang menguasai sebagian daerahku. Aku kawinkan kamu dengan salah satu anak perempuanku, tapi kamu harus memeluk agama Nasrani. Lantas mereka menolak penawaran raja dan berkata, ya Muhammadah. Lalu raja memerintah agar diambilkan belanga dan diberinya minyak goreng, lalu dibakarnya dengan kayu selama 3 hari berturut-turut dan api terus menyala. Para tawanan itu pun dibawa ke muka belanga agar mereka melihat api yang menyala-nyala dan minyak goreng yang mendidih. Lalu mereka diajak untuk memeluk agama Nasrani, namun mereka masih enggan memenuhi tawaran raja itu. Akhirnya saudara yang terbesar dimasukkan ke dalam belanga, lantas yang kedua, kemudian tinggal yang ketiga, yaitu saudara mereka yang terkecil. Lalu raja membujuknya dengan berbagai jalan yang ditempuh agar mau menanggalkan agamanya. Tapi rupanya dia masih bersikukuh untuk berpegangan kepada agamanya. Lantas ada seorang bernama Alaj berdiri seraya berkata, wahai raja, aku yang mengusahakan agar pemuda ini mau menanggalkan agamanya. Lalu raja bilang, dengan cara apa kamu membujuknya? Lalu Alaj berkata, sungguh aku mengetahui bahwa orang Arab paling mudah diperdayakan oleh orang wanita. Aku kira tidak ada di Roma sini seorang perempuan yang lebih cantik daripada anakku. Oleh karena itu, serahkan urusan pemuda itu padaku, dan akulah yang mencarikan jalan agar bisa berkumpul dengan anak perempuanku. Dan saya kira anak perempuanku akan mampu membujuknya. Lantas sang raja memberinya tempo selama 40 hari dan diserahkan tawanan tersebut kepadanya. Lantas Alaj membawa pemuda itu dan memasukkan ke rumah bersama anak perempuannya. Lalu anak perempuannya diberitahu agar tugas yang harus dilaksanakannya. Lalu perempuan itu berkata, biarlah dia tinggal di sini. Sungguh akulah yang akan mengatasinya. Lantas pemuda itu bertempat tinggal serumah bersama anak perempuan yang cantik. Ternyata pemuda itu aktif beribadah. Di waktu siang terlihat puasa, dan malamnya selalu diisi dengan beberapa sholat malam, sehingga batas yang ditentukan pun hampir habis. Lantas Al-Alaj berkata kepada anak perempuannya, apa yang kamu lakukan? Lantas dijawab, aku tidak mampu berbuat sesuatu padanya. Sesungguhnya lelaki ini kehilangan 2 saudaranya. Aku khawatir dia tidak mau berbuat sesuatu denganku lantaran terkenang kepada mereka.
sebab mau tidak mau dia masih melihat bekas kenangan memedihkan di negeri ini. Sungguh pun demikian, aku tidak putus asa. Oleh karena itu, hendaknya ayah menemui raja dan mintalah tambahan waktu lagi, dan pindahkan aku dan anak pemuda ini ke kota lain. Lalu sang raja merestui permintaan Alaj dan dipindahkan ke desa lain sesuai dengan permintaannya. Lantas pemuda itu pun bersama dengan wanita itu beberapa hari seatap serumah. Namun pemuda itu tak mengubah pengadatannya sedikit pun. Dia masih tetap berpuasa di waktu siang dan melakukan sholat di waktu malam. Sehingga waktu yang ditetapkan akan berakhir. Lalu wanita itu berkata, "Wahai pemuda, sungguh aku telah melihat kamu pada tiap hari memahasucikan kepada Tuhan yang Maha Agung. Dan sesungguhnya aku telah memasuki agamamu, dan kutinggalkan agama ayahku dan nenek moyangku." Lantas pemuda itu berkata kepadanya, "Bagaimana caranya kita lari?" Lalu wanita itu berkata, "Aku akan mengaturnya untukmu." Lalu wanita datang dengan membawa kendaraan. Akhirnya mereka bersama-sama berjalan di waktu malam dan selalu menyelinapkan diri di waktu siang. Pada perjalanan mereka berdua, ada suatu kejadian yang tak terduga, yaitu di tengah mereka berjalan di waktu malam, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang datang kepadanya. Lantas tampaklah dua saudaranya yang telah meninggal dunia lantaran digoreng sama raja dahulu. Begitu juga beberapa malaikat turut mengantar dua saudaranya itu. Lantas pemuda itu membacakan salam kepada mereka dan bertanya tentang keadaannya. Lalu mereka menjawab, "Tidak terasa apapun, kecuali hanya diceburkan dan merasa sakit sebentar. Lalu kami masuk surga Firdaus. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk menyaksikan perkawinanmu dengan gadis ini." Lantas merekalah yang mengawininya, mendapat gadis itu, dan mereka kembali pulang ke negeri Syam dan bertempat tinggal di sana. Semoga Allah memantapkan kita dengan perkataan yang teguh dan memelihara kita dari kekafiran dan kemunafikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.